Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil munkari wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dapat melaksanakan ibadah dalam rangka salat Jum'ah berjamaah. Semuanya atas anugerah Allah, pertolongan Allah, kesehatannya, umurnya, dan keimanan, ketakwaan kita yang dianugerahkan membuat kita bisa istiqomah melaksanakan ibadah. Semoga syukur kita ini, ibadah kita ini diterima Allah dengan ridho. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menambah-nambahkan untuk kita limpahan taufik hidayah inayahnya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambahkan limpahan salawat dan salam untuk yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya, dan untuk seluruh umatnya termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah, Jumat ini Jumat terakhir di tahun 1446 Hijriah. Kita berada di penghujung tahun Dzulhijjah, bulan ke-12. Karena itu mari kita memohon kepada Allah, semoga Jumat yang kita laksanakan hari ini menandai dari satu episode husnul khotimah kita di akhir tahun ini. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita, mencatat kebaikan kita, melipat gandakan pahalanya, dan memberikan kepada kita kemampuan istiqomah untuk mempertahankan prestasi kebaikan dan bahkan meningkatkannya lebih baik lagi. Jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya tentang sikap terbaik di bulan Muharram, di bulan Syahrul Hurum. Seperti ini, di mana 4 bulan dalam setahun itu disebut sebagai Syahrul Hurum. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana sudah tercantum dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sejak diciptakannya langit dan bumi. Daripada yang 12 itu 4 bulan disebut Syahrul Hurum. Fala dzalikad dinul qayyim. Itulah ketentuan agama yang teguh, yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim,
di bulan-bulan Syahrul Hurum itu. Ini sikap yang dibimbing Allah kepada kita supaya di bulan-bulan mulia yang dihormati seperti ini, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu Rajab, itu kita manfaatkan betul untuk ibadah, beramal soleh, dan jangan berlaku maksiat, jangan berbuat zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini yang dipesankan oleh Allah kepada kita. Maka marilah kita ikuti apa yang dipesankan Allah ini dengan memaksimalkan ibadah kita di bulan ini di penghujung tahun, sebagaimana isyarat-isyarat yang Allah perlihatkan. Betapa Allah tidak hanya menyempurnakan hitungan tahun dengan bulan Dzulhijjah ini, tapi di bulan ini pun Allah sempurnakan ibadah kaum muslimin dengan pelaksanaan rukun ibadah, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Tidak hanya itu, bahkan ditambahkan dengan ibadah kurban. Ini isyarat-isyarat yang kuat dari Allah agar kita di penghujung tahun itu benar-benar lebih dekat kepada Allah, memantapkan keyakinan dan ibadah kita kepada Allah. Karenanya Allah sempurnakan ibadah kaum muslimin di penghujung tahun dengan ibadah haji ditambah dengan ibadah kurban, dan Allah pun sempurnakan turunnya Al-Quran pada bulan Dzulhijjah. Ketika Rasulullah haji wada, turunlah penggalan ayat ketiga surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Rasulullah berkhutbah di haji wada itu di Yaumul Arafah dengan mengutip, mencantumkan ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepada kamu semua nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho, senang menerima Islam itu sebagai agama bagimu. Ini poin-poin penting, pernyataan dari Allah bahwa Islam agama yang sempurna. Nikmat telah dicukupkan, diberikan oleh Allah, terutama dengan kenikmatan iman dan Islam. Karena nikmat iman dan Islam inilah yang menggenapkan nikmat-nikmat Allah lainnya. Tanpa keimanan dan keislaman, maka nikmat Allah yang lain yang banyak tak terhingga tidak ada nilainya. Dengan keimanan dan keislaman kita, maka Allah telah mencukupkan nikmat itu. Nikmat yang akan menghantarkan tidak hanya untuk kebahagiaan dunia, tapi untuk kehidupan yang abadi, kebahagiaan di akhirat kelak. Maka Allah telah mencukupkan nikmat kepada kita semua. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kita. Para jamaah yang budiman yang dirahmati Allah, ini sejarah, ini bukti bahwa Dzulhijjah, bulan ini adalah bulan kesempurnaan. Maka marilah kita menyempurnakan ikhtiar kita dalam ibadah dan beramal soleh, sekaligus ikhtiar kita untuk memohon ampunan Allah, bertobat kepadanya, karena kita pastinya sepanjang tahun ini ada saja berbuat maksiat, berlaku zalim, dosa baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah, bahkan kepada diri sendiri pun kita berlaku zalim. Maka Allah berfirman tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu berlaku zalim di bulan-bulan Syahrul Hurum ini. Wa qatilul musyrikin kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh, komprehensif. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka pun memerangimu secara menyeluruh. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
Para jamaah yang budiman, sebenarnya ketika dahulu zaman jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy itu mereka tahu menghormati Syahrul Hurum ini. Mereka melakukan gencatan senjata. Kalau mereka sedang perang, demi menghormati Syahrul Hurum, mereka berhenti perangnya. Itu sudah mereka lakukan. Apalagi kita orang Islam. Tapi hari ini kita melihat orang-orang kafir, musyrik itu, mereka tidak pernah berpikir dengan adab, tata krama. Mereka menyerang kaum muslimin, tidak pandang waktu. Kapan saja mereka maunya. Nah ini maka kita balas. Alhamdulillah ada perwakilan kaum muslimin yang berani melawan Israel, Yahudi yang kejam. Sekarang berperang. Bulan ini sebenarnya bukan untuk berperang, tapi mereka memulai kezaliman, penyerangan, menganiaya kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, wa qatilul musyrikina kaffah. Perangilah orang-orang musyrik itu menyeluruh. Dengan senjata, dengan peradaban, dengan ekonomi. Jangan dikira bahwa kita yang duduk tenang di Indonesia ini tidak berperang. Kita pun sama sedang berperang. Perang kita perang peradaban. Tidak ada peluru nyasar ke rumah kita, tapi peluru-peluru peradaban itu ditembakkan terus oleh agen-agen Yahudi, agen-agen orang-orang yang memusuhi Islam, masuk melalui internet, masuk ke kamar kita, dilihat oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Perang mereka perang peradaban. Mereka melakukan perang kafah, perang menyeluruh, tidak hanya dengan politik. Mereka pun perang dengan ekonomi, dengan senjata. Mereka berusaha untuk membunuh kaum muslimin, melenyapkan Islam dari muka bumi ini. Kalau mereka bisa, maka kita pun diperintahkan Allah untuk berperang, memerangi mereka kafah, menyeluruh. Kita berperang dengan doa-doa kita, berperang dengan ekonomi yang halal, ekonomi yang baik, dengan politik yang baik, dengan peradaban yang baik. Karena mereka berusaha merusak peradaban Islam. Dan perang ini pun bukanlah perang yang mudah. Rasulullah menyampaikan, la tattabi'anna sunanal ladzina qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu hujrat dabi la dakhaltumuh. Kata Rasulullah, kamu akan ikut dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau saja mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut masuk kepadanya. Ini bukti ada perang peradaban, perang budaya, perang pengaruh yang akan membuat umat Islam bisa tergerus, bahkan manut ikut sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, kita umat Islam pun masuk ke dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Para jamaah yang budiman, marilah kita waspada, marilah kita ikut di dalam pergerakan akhir zaman ini dengan tidak tinggal diam sebagai orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Marilah kita memerangi peradaban yang buruk. Kita mencegah kemungkaran,
menurut kadar kemampuan kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang berperang fisik di Palestina, Iran, melawan Israel hari ini, yang dikhawatirkan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Ini semoga saja Allah berikan jalan kemenangan bagi kaum muslimin dan dilumpuhkan, dihancurkan kekuatan orang-orang zalim. Ini pun bagian dari ikhtiar peran kita sebagai sesama orang beriman untuk ikut menyayangi, mendukung saudara-saudara kita sesama orang yang beriman. Kalau tidak, doa pun tidak keterlaluan. Kalau tidak doa disampaikan masih dilupakan, itu keterlaluan. Maka marilah minimal dengan doa-doa dan ikhtiar kita berperang dalam peradaban ekonomi, termasuk usaha boikot produk-produk Israel, ini kita teruskan sebagai bentuk perlawanan dan pembelaan kita kepada saudara kita, perlawanan terhadap kezaliman Israel. Para jamaah, mari kita berdoa di penghujung khutbah ini, di Jumat terakhir tahun ini, di tahun 1446 Hijriah, sebentar lagi tahun baru 1447 Hijriah. Kita memohon husnul khatimah dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita agar tahun baru kita lebih baik dan lebih barokah untuk kehidupan kita dunia akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa an khairi qaribna wa min syarri abidna faqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin wa siri buldanil mu'minin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal hasidin wal zalimin wa israiliyyin al-mal'unin bihaqqi jabbaratikal azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم.